Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Yuliani Putri, NIM F4501241028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem pemeringkatan green building untuk rumah tinggal dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah SIL 1527 Teknik Green Building Lanjut yang diampu oleh Bapak Dr. Yudi Kadirin, STP MAGR. Berikut merupakan panduan penugasan. Yang pertama yaitu melakukan asesmen green building pada rumah tempat tinggal dengan jumlah rumah minimal yaitu sebanyak 5 rumah dan syarat bangunan rumah yaitu kurang dari sama dengan 4 lantai serta rumah tidak mengalami perubahan fungsi selama 3 tahun. Memasuki penilaian rumah pertama yaitu rumah A. Rumah A ini berlokasi di Jalan Purnawirawan 2, nomor 11, RW 36, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Lengkapura, Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk titik koordinat sesuai seperti yang tertera di layar. Lalu untuk tipe rumah A ini merupakan tipe rumah tinggal non perumahan. Kemudian untuk data teknis dari rumah A yaitu luas tanahnya adalah 200 meter persegi, luas bangunan 138 meter persegi dengan jumlah kamar sebanyak 4 kamar tidur. Lalu untuk jumlah penghuni tetap, rumah A memiliki jumlah penghuni tetap sebanyak 3 orang. Berikut merupakan lokasi rumah A ketika dilihat menggunakan Google Earth. Selanjutnya yaitu terdapat gambar tampak depan dari rumah A dan juga berikut merupakan gambar denah rumah A di mana dari gambar denah ini dapat terlihat beberapa tata letak dari ruangan yang terdapat di dalam rumah A. Kemudian selanjutnya memasuki bagian penilaian kriteria prasyarat untuk rumah A. Yang pertama yaitu prasyarat dari ASDP 1 terkait kesesuaian lokasi atau appropriate location, di mana tolak ukur dari ASDP 1 adalah mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Nah, untuk peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 pasal 3 ayat 4 sudah dinyatakan bahwa Kecamatan Langkapura ini menjadi salah satu wilayah perencanaan kota. Kemudian pada pasal 4 ayat 1E dikatakan bahwa wilayah Kecamatan Langkapura termasuk ke dalam wilayah perencanaan 5 sehingga untuk rumah A sudah memenuhi kriteria prasyarat dari ASDP 1. Selanjutnya adalah ASDP 2, area dasar hijau atau basic green area dengan tolak ukur memiliki KDH sesuai dengan peraturan tata ruang daerah setempat, di mana di dalam Perda dari Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 pada pasal 71 ayat 2D dinyatakan bahwa KDH minimal untuk kawasan pemukiman yaitu sebesar 20%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan cara membandingkan antara luas ruang terbuka dan juga luas lahan dari rumah A, bahwa berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai dari KDH rumah A adalah sebesar 30%, sehingga rumah A sudah memenuhi kriteria prasyarat untuk ASDP 2. Berikutnya adalah untuk kategori EEC, di mana untuk EEC P1 yaitu meteran listrik dengan tolak ukur adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan juga listrik swadaya, di mana berikut merupakan contoh dari meteran listrik yang terdapat pada rumah A. Kemudian untuk EEC P2 yaitu analisis desain pasif atau passive design analysis dengan tolak ukur menunjukkan adanya analisis desain pasif, di mana pada dasarnya konsep dari desain pasif ini sendiri merupakan desain yang sangat mengedepankan atau mengutamakan aspek tata letak ruangan atau denah daripada suatu rumah untuk memaksimalkan perolehan cahaya matahari, cahaya alami untuk penerangan dari rumah tersebut dan memaksimalkan tata letak posisi jendela dan juga ventilasi sehingga memperoleh sirkulasi udara atau perputaran udara yang baik di dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, pada rumah A, desain pasif ini sangat terlihat dari tata letak ruangan dari denah rumah A itu sendiri. Oleh karena itu, rumah A sudah memenuhi kriteria prasyarat EEC P1 dan juga EEC P2.
Selanjutnya yaitu masuk ke dalam kategori MRC, di mana untuk MRCP adalah refrigeran fundamental dengan tolok ukur yaitu tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon atau CFC, di mana pada tolok ukur MRCP ini rumah A tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat MRC karena di dalam rumah didapati rumah A menggunakan AC yang diasumsikan memiliki komposisi refrigeran CFC, sehingga untuk kriteria prasyarat MLC tidak bisa dipenuhi oleh rumah 1. Kemudian selanjutnya adalah kategori IHC, di mana untuk IHCP yaitu non-asbestos dengan tolak ukur tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Dan pada rumah A tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah dengan beberapa penggunaan material non-asbestos dapat sedikit terlihat berdasarkan gambar tampak depan rumah, sehingga bisa disimpulkan bahwa rumah A sudah memenuhi kriteria prasyarat dari kategori IHC. Selanjutnya yaitu memasuki kategori BEM dengan BEM prasyarat yaitu dasar pengelolaan sampah atau Basic Waste Management dengan tolak ukur adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan juga anorganik, di mana rumah A ini sayangnya tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dan semua sampah masih tercampur menjadi satu dan tidak melakukan pengolahan sampah secara mandiri, sehingga rumah A ini tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat BEM. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian untuk rumah kedua atau rumah B, di mana rumah B ini berlokasi di Puri Nirwana 3, Jalan Anggrek 1, Blok CL nomor 7, RT 7 RW 15, Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Koordinat untuk rumah B sesuai yang tertera di layar. Lalu untuk tipe rumah dari rumah B ini merupakan rumah tinggalan perumahan dengan data teknis luas tanah 120 meter persegi, luas bangunan 75 meter persegi, dan jumlah kamar sebanyak 2 kamar tidur. Kemudian untuk jumlah penghuni tetap rumah B ini dihuni oleh 4 orang. Lalu berikut merupakan lokasi rumah B dilihat dari Google Earth. Selanjutnya yaitu gambar tampak depan rumah B, lalu terdapat gambar denah rumah B yang menunjukkan tata letak dari setiap ruangan rumah B. Kemudian masuk ke dalam penilaian kriteria prasyarat untuk rumah B, di mana untuk ASDP 1 di sini terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 2 bahwa Kecamatan Cibinong menjadi salah satu wilayah perencanaan kota. Kemudian untuk ASDP 2 di sini tertera bahwa ketentuan KDH untuk kawasan permukiman di Kota Bogor atau di Kecamatan Cibinong ini diatur pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Lampiran 8, indikasi program utama yaitu KDH minimal sebesar 12%, sehingga berdasarkan hasil perhitungan KDH maka diperoleh bahwa KDH rumah B yaitu sebesar 38%. Oleh karena itu untuk kriteria prasyarat ASD baik ASD P1 maupun P2 untuk rumah B ini sudah memenuhi semua kriteria prasyarat ASD. Kemudian selanjutnya adalah kriteria prasyarat kategori EEC. Untuk EEC pertama, di sini rumah B sudah memiliki meteran listrik. Berikut merupakan contoh gambar ilustrasi meteran listrik yang terdapat pada rumah B. Lalu untuk EEC P2 di sini rumah B juga sudah menunjukkan bahwa terdapat desain pasang
pasif dilihat dari denah rumah B, sehingga untuk kategori EEC, rumah B sudah memenuhi kriteria prasyarat. Selanjutnya yaitu kategori MRC, di mana untuk kategori MRC ini rumah B tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat MRC karena di dalam rumah B didapati menggunakan AC yang diasumsikan memiliki komposisi refrigeran CFC. Jadi untuk kriteria prasyarat MRC, rumah B tidak bisa memenuhi. Lanjut ke dalam kriteria prasyarat IHC, di mana untuk tolok ukur tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah ini tidak bisa dipenuhi oleh rumah B karena rumah B menggunakan material asbestos pada beberapa bagian atap sehingga rumah B tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat dan juga kredit dari IHC. Selanjutnya yaitu untuk kategori BEM, di mana rumah B ini juga tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dan semua sampah masih tercampur menjadi satu dan tidak melakukan pengolahan sampah secara mandiri sehingga rumah B tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat dari BEM. Lanjut ke dalam penilaian rumah C atau asesmen rumah C, di mana rumah C ini berlokasi di Jalan Lakuak, Pasar Gompong, Kecamatan Lengayan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan koordinat sesuai yang tertera pada layar dan tipe rumah yaitu rumah tinggal non perumahan dengan data teknis luas tanah 1.500 meter persegi, luas bangunan 325 meter persegi dan jumlah kamar sebanyak 4 kamar tidur. Kemudian terdapat jumlah penghuni tetap sebanyak 3 orang. Selanjutnya merupakan peta dari lokasi rumah C dilihat dari Google Earth. Lalu berikut merupakan gambar tampak depan dari rumah C dan juga gambar denah rumah C. Masuk ke dalam penilaian kriteria prasyarat untuk rumah C, di mana prasyarat yang pertama yaitu kategori ESD ASDP 1 ini di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 3 dinyatakan bahwa Kecamatan Lengayang menjadi salah satu wilayah perencanaan kota. Kemudian untuk ASDP 2 di sini untuk hasil perhitungan dari KDH rumah C yaitu sebesar 78% sehingga sudah memenuhi batas minimal dari KDH yang telah ditentukan yaitu sebesar 20% sehingga untuk rumah C dapat dinyatakan bahwa rumah C ini memenuhi semua kriteria prasyarat untuk kategori ASD. Kategori selanjutnya adalah kategori EEC, di mana untuk EEC P1 di sini sebagai ilustrasi bahwa pada rumah C sudah terdapat meteran listrik, lalu untuk EEC P2 di sini sudah tertera dari denah rumah C yang menunjukkan adanya analisis desain pasif sehingga untuk rumah C sudah memenuhi kriteria prasyarat dari kategori EEC. Kategori selanjutnya adalah kategori MRC. Kemudian pada kategori MRC ini rumah C dapat memenuhi kriteria prasyarat MRC karena di dalam rumah C tidak menggunakan AC dan memiliki banyak bukaan di dalam rumah. Dan poin plus dari rumah C adalah rumah C berada di dekat pantai atau berlokasi di pesisir pantai sehingga untuk penerimaan cahaya matahari dan juga besaran angin yang masuk ke dalam rumah itu sangat amat banyak sehingga itu menjadi alasan utama mengapa rumah C tidak menggunakan AC. Kemudian masuk ke dalam kategori selanjutnya yaitu kategori IHC. Pada kategori ini rumah C tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah sehingga dapat dikatakan bahwa rumah C sudah memenuhi kriteria prasyarat IHC. Kemudian masuk ke dalam kategori BEM, di mana untuk rumah C itu sendiri sayangnya rumah C ini tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga rumah C tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat dari BEM. Masuk ke dalam rumah keempat yaitu rumah D, di mana rumah D ini berlokasi di Jalan Ampera, Komplek Bali Asri 1 Nomor 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan titik koordinat sesuai yang tertera pada layar dan tipe rumah yaitu nomor perumahan dan data teknis luas tanah sebesar 160 meter persegi, luas bangunan 112 meter persegi dengan jumlah kamar sebanyak 4 kamar tidur. Lalu untuk jumlah penghuni
Berikut merupakan gambar lokasi rumah D dilihat dari Google Earth. Lalu berikut merupakan gambar tampak depan dari rumah D dan berikut merupakan gambar dari denah rumah D untuk lantai 1 dan juga lantai 2. Memasuki kriteria penilaian prasyarat yang pertama yaitu kategori ASD, di mana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 2 menyatakan bahwa Kecamatan Pontianak Kota ini menjadi salah satu wilayah perencanaan kota. Kemudian untuk KSDP 2, di sini terdapat ketentuan KDH untuk kawasan permukiman diatur pada Perda Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, yaitu dengan KDH minimal sebesar 30%. Kemudian berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa KDH dari rumah D adalah sebesar 30%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah D sudah memenuhi kriteria prasyarat dari kategori ASD. Kemudian untuk kriteria prasyarat kategori EEC yaitu EEC P1 di mana rumah D sudah memiliki meteran listrik seperti tertera pada layar, dan juga untuk EEC P2 rumah D ini juga sudah menunjukkan adanya analisis desain pasif jika dilihat dari denah rumah D itu sendiri. Berikutnya adalah kategori MRC, di mana untuk kategori ini rumah D sayangnya tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat MRC karena di dalam rumah ini didapati menggunakan AC yang diasumsikan memiliki komposisi refrigeran CFC. Selanjutnya yaitu kategori IHC, di mana untuk rumah D ini sama sekali tidak menggunakan material asbestos sehingga dapat memenuhi kriteria prasyarat IHC. Lalu selanjutnya adalah kategori BM, di mana rumah D ini tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga rumah D tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat dari BM. Masuk ke dalam penilaian atau asesmen untuk kriteria prasyarat rumah E, di mana rumah E ini berlokasi di Jalan Suryawangsa nomor 78, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan titik koordinat rumah E sesuai yang tertera pada layar, dan tipe rumah E adalah rumah tinggal non-perumahan dengan data teknis luas tanah sebesar 385 meter persegi, luas bangunan 189 meter persegi, dan jumlah kamar sebanyak 4 kamar tidur, dan jumlah penghuni tetap pada rumah E adalah sebanyak 4 orang. Berikut merupakan lokasi rumah E ketika dilihat dari Google Earth. Selanjutnya adalah tampak depan rumah E dan juga gambar denah rumah E. Selanjutnya adalah penilaian kriteria prasyarat dari kategori yang pertama yaitu kategori ASD, di mana pada ASD P1 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 12 tahun 2012 pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa Kecamatan Amuntai Tengah menjadi salah satu pusat kegiatan wilayah kota. Lalu untuk ASD P2, di mana untuk ketentuan KDH dari rumah E adalah 20%, sehingga hasil perhitungan yang diperoleh menyatakan bahwa KDH dari rumah E adalah sebesar 51%, sehingga sudah memenuhi batas minimum KDH untuk wilayah pemukiman. Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk kriteria prasyarat kategori ASD, rumah E ini sudah memenuhi kriteria prasyarat tersebut. Kategori selanjutnya adalah kategori EEC, di mana untuk EEC P1 ini rumah E sudah memenuhi prasyarat EEC P1 karena sudah terdapat meteran listrik, dan untuk EEC P2 sudah terpenuhi karena dari denah rumah E sudah menunjukkan adanya analisis desain pasif. Kemudian untuk kategori selanjutnya adalah kategori MRC, di mana untuk prasyarat MRC ini rumah E sudah memenuhi kriteria prasyarat MRC karena di dalamnya tidak menggunakan AC dan memiliki banyak bongkahan. Dan poin plusnya dari rumah E adalah rumah E ini berada di dekat badan air atau sungai, sehingga masih banyak sekali mendapatkan angin dan sirkulasi udara yang bagus ke dalam rumah. Selanjutnya kategori IHC, yaitu untuk prasyarat IHC ini rumah E tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah, sehingga rumah E bisa memenuhi kriteria prasyarat untuk kategori IHC. Kemudian
Kemudian kategori yang terakhir adalah kategori BEM, di mana pada kategori ini rumah E sudah mulai berusaha untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu menjadi pemilahan sederhana berdasarkan jenis sampah sisa makanan, sampah plastik dengan nilai jual, dan sampah plastik tanpa nilai jual, sehingga rumah E dapat memenuhi kriteria prasyarat BEM. Setelah selesai melakukan penilaian atau asesmen untuk kriteria prasyarat pada masing-masing dari 5 rumah tersebut, maka sampailah kepada bagian rekapitulasi untuk kriteria prasyarat. Yang pertama yaitu untuk rumah A, di mana rumah A ini tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat pada kategori MRC dan juga BEM, sehingga rumah A tidak bisa dilanjutkan untuk melakukan penilaian kriteria kredit. Lalu untuk rumah B, sayangnya tidak bisa dilakukan penilaian kriteria kredit karena tidak memenuhi kriteria prasyarat untuk kategori MRC, IHC, dan juga BEM. Kemudian untuk rumah C, ini tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat pada bagian BEM sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk melakukan penilaian kriteria kredit. Lalu untuk rumah D juga tidak bisa dilakukan penilaian kriteria kredit karena tidak dapat memenuhi kriteria prasyarat untuk kategori MRC dan juga BEF. Kemudian satu-satunya rumah yang memenuhi semua kriteria prasyarat pada setiap kategori adalah rumah E, sehingga rumah E dapat dilakukan penilaian kriteria kredit. Selanjutnya untuk penilaian atau asesmen kriteria kredit dari rumah E, yang pertama yaitu pada kategori ASD, di mana ASD 1 dengan tolok ukur penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimum 500 km mendapatkan poin 1. Berikut merupakan bukti dari penggunaan 100% tanaman pada rumah E. Berikutnya memasuki kriteria kredit dari ASD 2 dengan tolok ukur yang dapat dipenuhi adalah tolok ukur 1A dengan nilai 2 poin, membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan juga utilitas. Berikut merupakan tampilan peta dari Google Earth yang menggambarkan posisi rumah dengan beberapa prasarana dan juga utilitas, yaitu seperti kantor dukcapil, percetakan, sekolah, SPBU, klinik, masjid, PO Bus, dan juga koperasi. Lalu untuk ASD 3, tolok ukur yang dapat dipenuhi adalah 1B dengan nilai 1 poin, di mana terdapat minimum 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak. Berikut merupakan bukti bahwa dari posisi rumah menuju praktek dokter hanya berjarak 750 meter. Kemudian untuk dari rumah ke SDN Kota Raden Hilir atau ke sekolah hanya sejauh 850 meter. Kemudian untuk posisi ke SPBU hanya 550 meter, untuk masjid 82 meter, dan juga untuk pasar hanya 500 meter. Berikutnya merupakan ASD 4 dengan tolok ukur yang dapat dipenuhi adalah tolok ukur 1, yaitu 1 poin, adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk. Berikut merupakan gambar dari aspek ventilasi rumah dari rumah E, di mana pada jaring-jaring tersebut terdapat pemasangan ram nyamuk pada ventilasi, sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi adanya nyamuk. Kemudian untuk ASD 6, di mana yang dapat dipenuhi adalah tolok ukur 1 dengan 1 poin, yaitu adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap. Selain itu terdapat tolok ukur 2 dengan poin 1 poin, yaitu adanya penanganan limpasan air hujan untuk halaman. Berikut merupakan gambar dari talang air pada atap dari rumah E. Selanjutnya yaitu memasuki kategori penilaian kriteria kredit EEC, yaitu yang dapat dipenuhi adalah EEC 2 tolak ukur 2 bernilai 1 poin, menggunakan LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah. Berikut merupakan contoh gambar dari lampu yang digunakan. Kemudian untuk tolak ukur 3 yaitu bernilai 1 poin dengan zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan juga ruang makan di rumah. Berikut merupakan bukti bahwa cahaya sangat masuk dengan
yaitu rumah mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni tanpa menggunakan AC dan telah memenuhi minimal 3 poin dari IHC 1. Berikut merupakan bukti bahwa dari foto ini sangat terlihat bahwa bukaan dari jendela dan juga ventilasi ini sangat amat banyak sehingga dapat dipastikan bahwa rumah mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni. Kemudian untuk EC 4 yaitu tolak ukur 1 dengan nilai 2 poin di mana adanya upaya desain dan atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh atap tetapi tidak termasuk skylight. Berikut gambar yang sama dan sudah merepresentasikan untuk tolak ukur 1 bahwa penggunaan material pada rumah E dapat mereduksi panas pada seluruh atap. Kemudian masuk ke dalam kategori selanjutnya yaitu kategori WAC, di mana pada WAC 1 memenuhi tolak ukur 1 bernilai 1 poin, yaitu memiliki meteran air di sumber air primer. Berikut merupakan gambar asli dari meteran air yang terdapat pada rumah E. Kemudian untuk WAC 4 yaitu memenuhi tolak ukur 2 dengan nilai 1 poin, yaitu memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman, di mana penyiraman tanaman ini distrategikan dengan cara mengatur jadwal penyiraman tanaman dan juga menyiram tanaman dengan menggunakan hasil tampungan air hujan. Lalu selanjutnya adalah kategori WAC 5 dengan tolak ukur 2B bernilai 1 poin yaitu menggunakan septic tank di rumah. Masuk ke dalam kategori selanjutnya yaitu kategori MRC, di mana pada MRC 1 rumah E memenuhi tolak ukur 1 dengan 1 poin yaitu tidak menggunakan refrigeran HCFC untuk sistem AC karena memang di dalam rumah E ini tidak menggunakan AC sama sekali. Kemudian berikut merupakan gambar dari rumah E yang memang sangat banyak bukaan sehingga dapat dipastikan sirkulasi udara rumah E sangat baik. Lalu masuk ke dalam kategori selanjutnya yaitu kategori IHC, di mana pada IHC 1 rumah E ini memenuhi tolak ukur 1 bernilai 1 poin dengan luas ventilasi minimum sebanyak 5-10% dari luas lantai. Berikut merupakan foto dari jendela dan juga ventilasi yang terdapat di dalam rumah E. Lalu untuk IHC 2, rumah E memenuhi tolak ukur 1 dengan nilai 2 poin di mana cahaya alami dapat menerangi minimal 50% luas ruangan rumah sesuai dengan standar LUX berdasarkan SNI yang berlaku. Berikut merupakan gambar dari rumah E yang memang sangat terang ketika jendelanya semua dibuka dan tidak memerlukan lampu sehingga ini sudah sangat menerangi dan justru bisa dikatakan lebih dari 50% luas ruangan rumah bisa diterangi dari pencahayaan alami. Selanjutnya yaitu contoh-contoh gambar dari rumah E. Selanjutnya adalah IHC 5 tingkat kebisingan di mana rumah E ini memenuhi tolak ukur 1 dengan nilai 1 poin. Tingkat kebisingan di ruang tidur dan juga ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku, di mana dapat diketahui bahwa SNI untuk tingkat kebisingan pada lingkungan pemukiman adalah 55 desibel. Itu merupakan nilai maksimum. Kemudian berikut merupakan hasil ilustrasi pengukuran tingkat kebisingan menggunakan sound level meter pada aplikasi di smartphone dan terlihat bahwa tidak melebihi dari batas maksimum tingkat kebisingan pemukiman yaitu sebesar 55 desibel. Lalu untuk IHC 6, rumah E memenuhi tolak ukur 1 dengan nilai 1 poin yaitu kebutuhan luasan orang pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang. Hal tersebut dapat terrepresentasikan dari denah. Selanjutnya untuk kategori BEM di mana rumah E memenuhi BEM 3 tolak ukur 1 dengan nilai 1 poin yaitu mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah. Berikut merupakan contoh ilustrasi ketika para penghuni rumah E mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah untuk membersihkan saluran irigasi. Berikut adalah rekapitulasi hasil asesmen untuk rumah E, di mana untuk kriteria kredit ASD memiliki nilai 7, EC 6 poin, WAC 3 poin, MRC 1 poin, IHC 5 poin, dan juga BEM 1 poin, sehingga untuk total poin yang diperoleh untuk rumah E adalah 23 poin dengan peringkat yang tidak
termasuk ke dalam peringkat GBCI Homes atau Green Ship Homes karena nilai yang diperoleh hanya 23 poin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.